menjadi standar prosedur pengawasan dalam industri manufaktur makanan. Ataupun kalian yang telah kuliah di jurusan teknologi pangan, ataupun mungkin ada beberapa yang mempelajarinya juga di teknik kimia atau pertanian, pasti kalian tidak asing dengan istilah HACCP. Lanjut saja. Apa itu HACCP? HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau penghayatan bahwa hazard, bahaya, dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu, tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya tersebut. Metode HACCP dikembangkan di Amerika pada akhir tahun 1960-an. Jadi ini sejarahnya ya. Dengan tujuan untuk mengembangkan sebuah sistem yang dapat menjamin keamanan pangan bagi para astronot NASA. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Pillsbury Corporation, NASA, dan laboratorium-laboratorium Angkatan Darat di USA atau Amerika. Jadi, sistem HACCP ini pertama kali itu ya dikembangkan di Amerika Serikat. Inilah dasar atau sejarah dari ilmu HACCP untuk menjamin keamanan pangan bagi para astronot yang akan pergi ke luar angkasa. Sudah sekitar kurang lebih 60 tahun ya, 60 tahun lamanya HACCP telah ditemukan. Kunci utama HACCP adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan kepada tindakan pencegahan daripada mengandalkan kepada pengujian produk akhir. Sistem HACCP bukan merupakan sistem jaminan keamanan pangan yang zero risk atau tanpa resiko, tetapi dirancang untuk meminimalisir resiko bahaya keamanan produk pangan. Setelah itu kita akan membahas 5 langkah. Sebenarnya ada 12 prosedur ya dalam HACCP. Tapi 12 prosedur itu dibagi dalam 5 langkah awal atau 5 langkah pembangunan HACCP dan 7 prinsip HACCP. Oke, kita akan membahas 5 langkah membangun HACCP. Langkah 1, membentuk tim HACCP. Langkah kedua, membuat deskripsi produk. Ketiga, identifikasi rencana penggunaan. Keempat, menyusun diagram alir proses. Kelima, verifikasi diagram alir di lapangan. Jadi langkah yang pertama ya, assembling HACCP team atau membentuk tim HACCP. Perlu diketahui dalam langkah pertama ini, kita harus membangun tim yang mempunyai multidisiplin. Jadi bukan hanya satu orang atau 10 orang hanya mempunyai satu disiplin ilmu. Contoh, kita tidak boleh membangun tim HACCP hanya orang-orang yang ada di divisi food quality and food safety. Tapi kita harus merangkul divisi lain seperti divisi production, divisi sales, purchasing atau procurement, divisi engineering and maintenance. Juga bisa kita tambahkan divisi R&I, research and innovation atau research and development. Bisa kita juga tambahkan bidang supply chain,
and logistic management. Dan kita juga bisa tambahkan divisi marketing misalnya, dan kita tidak lupa harus ada top manajemennya atau direkturnya yang juga ikut turun tangan menjadi ketua tim HACCP. Jadi semuanya ada dalam satu komando. Yang kedua, kita harus mengenalkan apa deskripsi produk kita. Apa sih yang kita buat? Saya ambil contoh saja ya. Kita mau buat produk misalnya orange juice. Orange juice-nya itu natural pasteurization orange juice. Komposisinya misalnya air, jeruk, plus misalnya pewarna makanan, dan kita bisa juga tambahkan pengawet buatan yang khusus buat makanan. Spesifikasinya misalnya ya bebas gula dan pemanis buatan. Disimpan dalam freezer atau cold storage dengan temperatur misalnya 10-20 derajat Celcius. Dan misalnya kita bisa minum di botol karton atau botol plastik HDPE nomor 2 ya, high density polymer ethylene. Sebisa mungkin deskripsi produknya lebih rinci, lebih bagus. Untuk target konsumen bisa diminum oleh semua orang dengan restriction atau batasan di atas 3 tahun. Bisa diminum langsung dari kemasan dan tidak cocok untuk pasien dengan kondisi kesehatan tertentu. Contohnya tidak cocok untuk ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui misalnya ya, atau tidak cocok dengan orang yang alergi titik-titik. Kita bisa lihat dengan standar yang ada di peraturan perundang-undangan BPOM-nya. Keempat, diagram alir proses. Ini membuat alir dari panen jeruk, transportasi, penyimpanan, dan proses pembuatannya di pabrik. Kelima, verifikasi diagram alir. Jadi melakukan audit secara berkala untuk menjamin mutu dan keberlangsungan. Bahwasannya semua proses produksi berjalan sesuai dengan diagram alir proses tanpa kendala. Inilah 5 tahapan awal ya dalam membentuk ya tim HACCP dulu yang pertama kali ya. Contohnya ya, ini diagram alirnya ya. Contohnya ini lemon ya. Bisa aja kita pakai orange juice. Bisa lah ya, anggap saja ini jeruk. Nanti kita masukin ke dalam proses washing atau pencucian buah. Nanti di washing ini ada water tank buat supply airnya untuk pencucian buah. Dan setelah di washing basin ada bak ya, bak pencucian ya. Kita akan masukin ke screening itu atau pengayakan atau bisa dibilang untuk penyaringan. Jadi antara jeruk-jeruk yang sudah bersih ya nanti disaring akan dikupas baru ya, setelah dikupas baru nanti akan di blending dengan misalnya ini nanti ada kurang ya, ini misalnya ditambahkan oleh water tank juga ya, air yang sudah memenuhi standar buat di blending misalnya ya dengan komposisi misalnya 70% jeruk 30% air contoh ya misalnya. Baru nanti ada di filtering untuk memisahkan antara bulir-bulir ampas dengan air jusnya. Setelah difilter akan di screening lagi, baru ini screening itu untuk melihat jika benar-benar sudah pure atau murni ya. Baru dipanaskan menggunakan heat exchanger dengan metode pasteurisasi, misalnya suhu 120 derajat Celcius dengan waktu ini temperaturnya dengan T kecil, time-nya misalnya 2 menit ya untuk pasteurisasi misalkan. Baru kita di pendinginan. Pendinginan ini bisa juga kita menggunakan spray air atau misalnya dikontakkan dengan
air proses ya untuk mendinginkannya ya. Jadi reverse. Jadi pipanya seperti heat exchanger gitu ya. Ada tube yang air dingin, ada tube yang hot fluida sama cold fluida. Baru misalnya kita mixing, kita campurkan lagi, misalnya kita bisa tambahkan misalnya pewarna dan juga contohnya kita tambahkan lagi pengawet ya. Pewarnanya misalnya bisa sunset orange FCF dan pengawetnya misalnya natrium benzoat ya. Setelah di mixer baru akan dipompakan dan masuk ke pasteurisasi lagi untuk didinginkan dan baru di filling dan bottle capping ya. Inilah proses sederhananya, contohnya ya, untuk diagram alur proses dalam pembuatan jus jeruk. Baru kita lanjut ke tahapan 7 prinsip HAZARD. Yang pertama, melakukan hazard analysis atau analisis bahaya. Bahaya itu terdiri dari 3 ya, bisa biologi, fisika, ataupun kimia. Contoh bahaya biologi, semisalnya bakteri. Bakteri ini yang paling umum ya, misalnya bisa E. coli atau salmonella dan lain sebagainya. Kita harus mengacu pada undang-undang BPOM untuk mengetahui ataupun Kemenkes ya, agar produk kita terbebas dari bakteri yang berbahaya. Fisika, kita pastikan tidak ada kontaminasi material asing seperti misalnya rambut pekerja atau baut atau mur yang ada di peralatan dan lain sebagainya. Kontaminasi ya, kontaminasi kimia itu misalnya contohnya ada bahan-bahan lain yang tidak diizinkan masuk, contohnya di mixer. Mixer ini kan ada pengaduk ya, ini tangki, ini pengaduknya ya, mau pakai baffle atau lainnya. Pastikan di sini nanti ada pelumas. Jenis pelumas ini harus pelumas yang misalnya terpaksa dalam motor ini kan pasti ada aliran pelumasnya, misalnya bisa jadi jatuh ya. Misalnya di sini ya, di sini ada motornya kan perlu pelumas. Jadi kalau misalnya kita pakai pelumas yang tidak food grade atau lain, ada itu istilahnya saya lupa, tapi bukan food grade, tapi istilah yang boleh dipakai pelumas. Jadi kalau misalnya pelumas itu bocor dan tidak sengaja jatuh sedikit ke dalam makanan atau minuman, itu masih boleh dimakan dan ditoleransi oleh auditor. Jadi coba cari aja pelumas apa itu, saya agak lupa apa namanya. Menentukan critical control point atau titik kendali kritis. Contohnya titik kendali kritisnya itu temperatur atau waktu, pasteurisasi, atau misalnya komposisi berapa banding berapa ya. Menetapkan critical limit, batas kritisnya ya sama saja ya, hampir sama. Ini setelah kita menentukan ini temperatur, suhu, waktu, kita langsung tentukan limitnya, misalnya suhu yang bisa ditoleransi dalam pasteurisasi agar bisa berhasil, contohnya di antara range 100 sampai 120. Jika kurang atau lebih, produk atau gagal dan lain sebagainya. Baru setelah kita menetapkan critical limit, kita coba sistem pemantauan atau monitoring. Monitoring ini kita berarti ada formnya, form checklist ya, apa saja yang kita pantau. Jadi ada orang yang bertugas untuk memantau selama proses berlangsung. Kelima, menetapkan tindakan koreksi. Jadi kalau misalnya ada dipantau kita ada yang kurang, baru kita harus tahu apa saja tindakan pembenaran yang harus kita lakukan. Contohnya, ada penyimpangan dalam proses. Misalnya ada jeruk yang kurang bagus, berarti harus diapain tindakan koreksinya. Bisa saja kita eliminasi atau langsung buang saja jeruk yang tidak memenuhi standar kualitas mutu kita, atau bisa diganti lagi suppliernya, kita cari supplier yang benar-benar memasok jeruk yang bagus dan tidak banyak yang busuk atau rusak. Itu contohnya ya, tindakan koreksinya ya. Untuk
prosedur verifikasi. Jadi verifikasi ini kalau misalnya semuanya sudah benar ya kita coba bikin form, kita checklist. Misalnya temperatur sudah bagus, waktu proses berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Ini seperti verifikasi lagi ya. Kita coba lihat benar nggak yang dilaporkan oleh seorang pengawas itu. Kita bisa lihat ke lapangan dan terjun langsung dan kita bandingkan laporan dengan kondisi fakta lapangan. Baru kita dokumentasi. Dokumentasi ini bisa dengan kita membuat surat dalam bentuk kertas ya. Kalau misalnya pada tanggal sekian proses berlangsung dengan normal, tanda tangannya pengawasnya, atau juga kita bisa dalam bentuk foto ataupun video proses. Ini 7 prinsip HACCP ya, yang tadi itu 5 langkah awal ya. Jadi intinya hazard analysis critical control point itu adalah analisis titik-titik bahaya dan kita menentukan prosedur monitoring, analisis, perbaikan, dan juga verifikasi. Untuk manfaat HACCP, yang pertama, menjamin keamanan pangan. Dengan 12 langkah tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa pangan atau makanan yang kita produksi terjamin kualitas dan kesehatannya. Yang kedua, memberikan bukti sistem produksi dan penanganan produk yang aman. Ketiga, memberikan kepuasan pada pelanggan akan konformitasnya terhadap standar nasional maupun internasional. Keempat, memberikan rasa percaya diri pada produsen akan jaminan keamanan pangan. Kelima, mencegah kasus keracunan pangan. Sebab dalam penerapan sistem HACCP, bahaya-bahaya dapat diidentifikasi secara dini. Keenam, mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan produksi atau ketidakamanan pangan. Bahaya yang dikontrol ya. Maaf, yang dikontrol biasanya adalah yang biologi, fisika, ataupun kimia ya. Inilah yang menjadi titik kontrol dalam biologi, fisika, dan kimia yang tadi saya sudah jabarkan atau jelaskan. Sekian untuk materi pembahasan dari HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Terima kasih, semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami sistem HACCP lebih lanjut.